Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Ramadan, NPM 2150200035. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, ada pengertian kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Kebijakan ekonomi makro juga ada beberapa macam jenis kebijakan. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Yang kedua ada kebijakan moneter. Yang ketiga ada kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal, kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga memasukkan dan mengeluarkan negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK juga, kebijakan fiskal, kebijakan tentang perpajakan, penerimaan utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Di sini juga ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, menjaga stabilitas. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Nah, jadi demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas SDM. Tujuan kebijakan fiskal salah satu ini adalah meningkatkan suatu SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Yang ketiga, ada menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand, sampai faktor negatif seperti terjadi penimbunan dan monopoli. Yang terakhir, ada mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir ini adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Di sini juga ada jenis dan instrumen kebijakan fiskal. Jenis instrumen, jenis-jenis kebijakan fiskal ada 3. Yang satu, kebijakan fiskal fungsional. Pengertian kebijakan fiskal fungsional ini adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak baru terlihat dalam jangka panjang. Yang kedua, ada kebijakan fiskal terencana. Kebijakan fiskal terencana ini adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal salah satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan ekonomi krisis. Yang terakhir ada kebijakan fiskal insidental. Kebijakan fiskal insidental ini kebijakan fiskal yang tak sengaja, berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Nah, jadi instrumen kebijakan fiskal ini adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Lebih detailnya tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia diantaranya pajak, pengeluaran belanja, obligasi publik. Contoh kebijakan fiskal dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tax amnesty, yaitu pembahasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua ada subsidi BBM dan gas.
Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang ketiga ada penetapan harga eceran tertinggi atau HIT. Penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yaitu disebut dengan kebijakan HIT. Barang dengan HIT umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan ketetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan moneter juga ada tujuan kebijakan moneternya. Yang pertama menjamin stabilitasan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekankan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Yang ketiga ada meningkatkan lapangan pekerjaan. Tujuan kebijakan moneter Bank di Indonesia berikutnya yaitu meningkatkan lapangan kerja. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Yang keempat ada melindungi stabilitas harga barang di pasar. Diharapkan mampu melindungi stabilitas harga di pasar ini. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa yang akan datang. Yang kelima ada menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Salah satunya kebijakan moneter menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui stabilitas jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Yang terakhir ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi dampak mendorong pertumbuhan ekonomi ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan yang diperlakukan berbagai kesuksesan tiap komponen. Misalnya seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi dan permintaan barang, dan lain-lain. Jenis dan instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Jadi kebijakan moneter juga ada instrumen kebijakan moneter. Ini adalah kebijakan ekonomi terhadap kontrol peredaran uang dan pertumbuhan ekonomi. Ukuran utamanya sebagai variabel makroekonomi yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Contoh kebijakan moneter di Indonesia. Pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Contohnya kebijakan moneter ini adalah Bank Indonesia mengadakan kredit langsung, pemberian kredit kepada berbagai sektor atau proyek yang memerlukan dana secara mendesak. Yang kedua ada menyediakan fasilitas overdraft. Nah, jadi penyediaan fasilitas overdraft ini saat Bank di Indonesia membantu bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, maka hal ini termasuk contoh kebijakan moneter di Indonesia melalui fasilitas overdraft. Ketiga ada penerbit surat uang negara. Contohnya kebijakan moneter ini menerbitkan suatu utang negara, dalam hal ini
pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Yang terakhir ada program intervensi rupiah. Program intervensi rupiah ini merupakan contoh kebijakan moneter di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara proses meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank dalam periode 7 hari. Yang ketiga ada pengertian kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan yang berfokus pada penawaran agregatnya dengan upaya meningkatkan produktivitas, efisien, dan kapasitas potensial sebuah perekonomian. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengendalikan tuntunan kenaikan pendapatan kerja. Di sini juga ada tujuan dan jenis segi penawaran. Tujuan segi penawaran ini bertujuan untuk mempertinggi efisien kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Salah satu jenis kebijakan segi penawaran ini adalah inconvenience policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan tuntunan kenaikan pendapatan dari para pekerja. Sini juga ada instrumen dan contoh kebijakan segi penawaran. Instrumen kebijakan segi penawaran adalah untuk mengatasi pengangguran dan untuk mengatasi inflasi. Contoh kebijakan segi penawaran ini, yang pertama ada mengatasi stagnasi, di mana pemerintah menjalankan kebijakan segi penawaran dengan melakukan langkah-langkah yang menurunkan biaya produksi perusahaan. Yang kedua ada yang mengatasi pengangguran, di mana dengan menggunakan kebijakan segi penawaran akan dapat meningkatkan kesempatan dan pendapatan. Jadi perbedaan kebijakan dari kebijakan tiga tersebut, perbedaannya kebijakan fiskal moneter dan kebijakan segi penawaran. Yang pertama dari segi pengambilan keputusan, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Dan segi penawaran juga pemerintah yang mengendalikan pendapatan kerja. Mungkin itu saja dari pemaparan saya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.